Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Berapa jemaatnya rindu untuk bertemu dan mengalami Tuhan pada pagi hari ini, amin. Mari lambaikan tanganmu, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, tindak tunduk pada sejenak. Haleluya Yesus. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Ya, kami masih ada di sini, itu semua bukan karena kebetulan Tuhan. Itu semua bukan karena rutinitas kami Bapak. Itu semua karena kerinduan kami untuk kami mengalami Engkau Yesus. Merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi hari ini Bapak. Karena tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu mencintai kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami membawa pujian kami membawa sembah kami hanya bagi Engkau Yesus. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah kami yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rela tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat katakan, ku sembah Engkau. Nama-Mu di
Tiada yang lain, tiada yang lain. Satu di hatiku, ku sembah Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Yesus. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia, mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami yang rindu Tuhan. Kau lawat pada pagi hari ini Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau Tuhan. Sekalipun daging kami lenyap, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kami nikmati Tuhan, kami nikmati cinta-Mu, kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Mari sembah, katakan terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama katakan, ku
sembah hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia biar semua bergoncang. Hanya Kau tetap Allah kami, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saya dong jemaat bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh lagi. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, tiada yang lain, hanya Kau. Oh, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, hanya Kau tetap Allah kami Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Yesus, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Yesus Kaulah segalanya, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh kagum akan Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu.
Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Musik puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena Kau segalanya dalam hidup kami Yesus. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, Yesus Kaulah segalanya, melebihi. Oh, Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus Kaulah, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Masih mau memuji dan menyembah Tuhan, amin. Tuhan kita sungguh ajaib, amin. Tuhan kita sungguh ajaib, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Silakan duduk. Haleluya. Kita sapa hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Hanya dekat dengan Engkau saja kami akan tenang Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati cinta-Mu Tuhan. Oh kami lebih lagi dekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa Kau seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari jemaat saja katakan, mengalir Bapa.
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Saya undang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari beri sorak-sorai bagi Yesus. Mari angkat suaramu menyembah. Mari jemaat katakan haleluya. Kami menghormati-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami besarkan, kami muliakan Yesus. Sebab tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Penyelamat kami, perisai kami, tantu keselamatan. Yesus kau gunung batu kami, Yesus kau pemelihara kami, penyembuh kami, penyembuh yang ajaib. Mari kau yang sakit katakan, Yesus sembuhkan aku, Yesus jamah. Oleh karena bilur-bilur-Mu, sembuhkan umat-Mu, jamah setiap kami. Mari kau jamah tiap hati, mari kau jamah tiap pribadi, jamah Tuhan. Ora pasende pakaramaya, kolorota karamaya ramaya, kora paseke arama. Haleluya, Jesus. Mari kau jamah tiap pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora patasi kata karama. Mari jemaat kita ulurkan tangan kanan kita memberkati dan mendoakan anak-anak yang ada di hadapan kita. Bapak, melalui penumpangan tangan setiap orang tua atas anak-anak mereka dan uluran tangan kami atas anak-anak, kiranya satu demi satu anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kau adalah Bapa yang mengenal dan memanggil nama mereka sebelum mereka tinggal dan ada dalam kandungan ibu mereka. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Kau memilih dan menetapkan mereka untuk jadi umat-Mu, untuk mereka diberkati dalam perjalanan umur hidupnya. Dan kiranya perjalanan dan langkah-langkah hidup mereka berjalan pada jalan Tuhan, bukan jalan mereka, bukan jalan dunia, apalagi jalan kuasa kegelapan. Kiranya mereka terus dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan pada jalan-Mu dengan roh-Mu yang teguh, dengan firman yang hidup, yang didengar, yang diajarkan, dan yang diteladankan oleh orang tua pada hidup setiap anak-anak. Sungguh mereka diberkati dalam perjalanan hidup mereka. Hikmat, akal budi, dan kepandaian turun atas mereka, mengusir segala kebodohan, ketidakmengertian, tapi kecerdasan dan hikmat kepandaian dari Tuhan turun atas mereka. Dan mereka diberkati dalam sekolah, dalam kuliah mereka, dalam pelajaran-pelajaran yang mereka akan temui, yang akan mereka tempuh, yang akan mereka dapatkan dalam pelajaran-pelajaran di sekolah. Sungguh mereka diberkati. Perjalanan hidup mereka Tuhan akan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka dari tangan orang jahat, dari rancangan orang fasik, dari segala niat orang berdosa.
Mereka sungguh dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Dan kami berdoa pada saatnya, pada waktunya, roh yang lemah lembut menuntun mereka dan membuat keputusan di dalam hidup mereka untuk mengundang dan menjadikan Kau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pribadi dalam hidup mereka. Berkati mereka sebentar dalam ibadah sekolah minggu. Setiap guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan firman diberkati, disertai urapan-urapan yang khusus sehingga anak-anak diberkati dalam ibadah ini. Dan kami memberkati anak-anak, memberkati setiap orang tuanya, dan memberkati setiap guru sekolah minggu, dan melepaskan mereka untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, karena Roh-Mu menggerakkan, menuntun kami ada di tempat ini. Dan bersyukur kami ambil keputusan, kami beribadah di gereja, tidak di tempat lain, tidak kemana-mana. Kami ada di rumah Tuhan. Kami mendapatkan persekutuan dalam kehangatan kasih, dalam kekuatan, dalam persekutuan orang percaya. Dan bukan hanya itu, setiap kami pribadi lepas pribadi dilawat, dijamah, dan diberikan kepenuhan yang baru oleh Tuhan. Kami mohon kiranya hikmat-Mu dan Roh-Mu mencelikkan hikmat dan pengertian kami waktu kami mendengar firman-Mu. Semua kami sungguh diberkati karenanya. Urapan dan lebih lagi Tuhan curahkan dan turunkan ke atas hamba-Mu. Yang Kau percaya, sampaikan isi hati-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang merindukan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dicintai dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, salam sehat untuk semua kita ada tempat ini dan juga untuk semua rekan-rekan yang beribadah secara live streaming. Pagi hari ini kita akan belajar kepada firman Tuhan yang merupakan satu rangkaian seri khotbah dari yang saya sampaikan di awal persepuluhan dan persembahan. Masih relevankah? Dan kita telah belajar itu. Lalu yang berikutnya, apakah persepuluhan termasuk yang ikut dibatalkan oleh perjanjian baru dari apa-apa yang dicatat dalam perjanjian lama dalam hukum Taurat. Yang lalu kita belajar secara gamblang, secara jelas, secara letterlek, secara terang benderang ada 3 hukum yang dibatalkan. Yaitu tata cara dan liturgi ibadah perjanjian lama itu dibatalkan. Hukum sunat yang wajib dan harus bagi orang Yahudi dalam mentaati Tauratnya itu juga dibatalkan. Dan kemudian yang terakhir soal makanan haram dan halal, itu Tuhan juga batalkan karena bagi perjanjian baru kata Tuhan Yesus juga bukan yang masuk ke mulut yang membuat orang itu najis atau tidak najis, tapi yang keluar, yang meluap dari hati itu. Dan hari ini mari kita bikin satu penegasan yang jelas. Persepuluhan dengan judul yang kita akan renungkan itu dibatalkan atau malah ditegaskan oleh perjanjian baru. Kita akan cari tahu tentang pertanyaan ini. Jadi persepuluhan itu dibatalkankah? Karena itu termasuk hukum-hukum dalam perjanjian lama, hukum-hukum Taurat. Oleh perjanjian baru itu dibatalkan atau ditegaskan. Mari kita awali dulu dengan hal ini. Isi dari perjanjian baru itu, next lagi, menurut saya itu cuma 2 menurut saya. Yang pertama adalah kata-kata, pengajaran secara oral, ucapan, omongan daripada Tuhan Yesus. Dan itu kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, itu ditulis dengan tinta merah. Yang kedua, isi perjanjian baru adalah tulisan dari penulisnya. Yang tentu kita yakin mereka diilhami, mereka diberikan revelation, pewahyuan dari surga, dituntun dan dipimpin oleh Roh. Setiap kata, setiap kalimat adalah firman Tuhan. Jadi artinya bobot daripada perkataan Tuhan Yesus langsung dan semua tulisan penulis Alkitab, apakah itu dicuplik dari perjanjian lama atau hikmat dari surga dituliskannya, sama. Itu semua adalah firman Tuhan. Cuman bagi kita aja itu ada rasa feel gitu, ada perasaan yang kalau itu omongan Tuhan, itu kata-kata Tuhan Yesus yang dituliskan oleh para penulis, rasanya ya lebih gitu aja. Mungkin bukan itu. Mungkin begini, kalau itu omongan Tuhan Yesus seringkali ya jarang diperdebatkan. Jarang dicoba ditafsirkan dari sisi yang ini, dari itu, atau menurut penafsir ini, penafsir itu.
lalu ada banyak keberatan. Menurut saya hampir jarang semua yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi garis bawahi lagi bahwa apa yang dikatakan Yesus dan yang ditulis oleh penulis dengan ilham pewahyuan dari Roh sama, itu adalah firman Tuhan. Jadi mari kita cari tahu satu demi satu. Next lagi, apa yang Yesus katakan soal tentang persepuluhan. Yang berikutnya itu tadi karena isinya dua, apa yang ditulis, apa yang diucapkan oleh para penulis tentang persepuluhan. Nah, ternyata kedua-duanya ada. Jadi yang pertama persepuluhan disampaikan, ditulis oleh para penulis dari omongan Tuhan Yesus. Tuhan menyinggung, Tuhan mempersoalkan, Tuhan mengangkat ini tema, Tuhan bicara soal persepuluhan. Dan seperti apa itu? Yang jelas gini, yang tegas, yang gamblang. Next lagi, yang lalu dengan jelas tadi saya singgung, gamblang, tegas, terang benderang. Tadi saya ulang lagi, itu ritual, liturgi, tata cara ibadah Yahudi dibatalkan. Itu Yesus sudah kasih sign ketika murid-murid mengagumi bait Allah. Kan itu center ibadah mereka harus bait Allah, harus Yerusalem. Dan kata Tuhan dalam rombak, runtuhkan ini bait Allah. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Orang tidak paham, orang tidak ngerti, tapi setelah kematiannya 3 hari ia bangkit. Itu maksudnya center ibadah kita adalah pada salib itu. Center ibadah kita adalah pada Kristus. Dan itu ditegaskan oleh kitab Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam tubuhmu itu bait Allah itu bertata. Jadi tidak perlu gedung, tidak perlu tempat. Jadi mari kita sebagai orang Kristen tidak mempersoalkan gereja kok atapnya enggak lincip. Gereja kok bangkunya enggak kayu yang gede-gede itu. Gereja kok gak ono salibnya blas kayak Bethlehem itu. Gereja itu kok warnai ireng, medeni, gotik. Ya enggak usah dipersoalkan lagi hari-hari ini ya. Gereja kok lampunya gemebiar kayak bar gitu. Ke gereja apa bar? Kita enggak perlu persoalkan itu. Persoalannya adalah setiap kita yang ada di sini berkumpul, itulah gereja. Setiap kita yang ada di sini dengan hati menyembah Tuhan, itulah gereja. Yang mengerti, beri dulu tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat dan ajaib. Itu dengan gamblang. Back lagi hukum ritual ibadah dibatalkan. Sunat sebagai kewajiban yang wajib harus itu juga dibatalkan. Lalu kemudian makanan haram dan halal dibatalkan. Bagaimana? Next lagi. Bagaimana persepuluhan di perjanjian baru? Ya, ditegaskan atau dibatalkan. Memang tidak banyak ayat di perjanjian baru yang menulis soal tentang persepuluhan. Kata tidak banyak ini relatif. Artinya tidak banyak itu ya 1, 2 enggak banyak. Tapi ini lebih dari 2, 3. Mestinya tergolong banyak. Kata tidak banyak itu dibandingkan. Ya kalau dengan perjanjian lama yang menulis persepuluhan begitu detail, begitu banyak. Ya di sana sini di kitab-kitab yang ada di perjanjian lama. Maka di perjanjian baru itu tidak banyak adalah tidak sebanyak di perjanjian lama. Tapi semua yang dicatat ditulis di perjanjian baru menurut saya sudah menjawab pertanyaan kita. Apakah persepuluhan itu dibatalkan atau ditegaskan oleh perjanjian baru. Dan ayat-ayat yang kita baca menurut saya biar ayat ini yang bicara. Bukan saya yang bicara gitu ya. Ditegaskan atau dibatalkan. Yang pertama. Kencangkan ikat pinggang Anda. Persepuluhan di perjanjian baru itu menurut Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca ayatnya. Matius 23 ayat yang ke-23. Dan ayat ini pula yang sering kali diangkat oleh orang-orang yang menganggap batal, nggak perlu. Kalaupun dilakukan ya kayak gini. Nanti saya akan coba pahami ini ayat, menyeberangkan dalam pemahaman saudara. Nggak usah detail, nggak usah ilmu hermeneutik yang panjang-panjang. Tapi menurut struktur tata bahasa Indonesia, saya yakin percaya semua kita yang lulus SMP aja, itu sudah belajar bahasa Indonesia gitu. Dan kita belajar subjek, predikat, objek, kalimat keterangan, kita tahu itu. Sudah jelas itu ya, apalagi yang S1, S2, S3, apalagi yang S campur. Enggak ada ya. Tahu, jadi biar ayat ini yang ngomong. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari Selasi
adas manis, dan jintan, kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalimat yang terakhir saya ingin Bapak Ibu Saudara baca dengan saya. 2, 3. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Injil itu ada 4. Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Dan ada Injil namanya Injil sinopsis atau sinoptik. Itu adalah Markus, Matius, Lukas. Apa maksudnya? Ketiga Injil ini punya outline, punya cara pandang, punya penulisan yang sama. Dan rupanya Injil sinopsis ini adalah Markus, Matius, Lukas. Ujungnya pokoknya, ya kalau bahasa kita yang dicontoh, gitu, itu adalah Markus karena itu Injil pertama ditulis. Nah, biasanya ketiga Injil ini peristiwa-peristiwa, kata-kata, ayat-ayat itu suka ditulis. Nah, rupanya ini kita cari sinopsisnya. Ternyata ada di Injil Lukas 11 ayat 42. Matius 23 ayat 23 ditulis ulang di Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan pada ayat ini sedang mengkoreksi, mengkritik. Ya, bahkan Injil Lukas katakan Tuhan itu mencelakai, dikatakan celakalah kamu. Ya, kritikan yang pedas, kritikan yang tajam, koreksi yang tajam kepada ahli-ahli Taurat. Salah satu koreksinya adalah ini. Ya, next lagi bahwa ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang membayar. Next lagi, orang yang membayar. Mereka membayar, persepuluhan dibayar. Tapi mereka mengabaikan. Apa yang diabaikan? Hukum yang lain. Kesetiaan, belas kasihan, dan keadilan. Lalu tadi kalimat Tuhan Yesus ngomong begini. Yang satu, apa tadi? Harus dilakukan. Apa yang satu itu tadi? Ya, yaitu koreksinya. Next lagi. Jadi koreksi kecaman Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Itu kalimat bahasa Indonesia kan. Tadi Tuhan ngomong, kamu ini bayar persepuluhan bahkan sampai jelimet detail. Dan itu menurut saya adalah hal-hal yang dipanjangkan. Hal-hal yang diatur oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga kamu bayar persepuluhan itu sampai selasi, jinten, sayuran. Lalu apa lagi? Ya, kalau bahasa kita tetek bengek. Ya. Lalu apa lagi? Sing cilik-cilik ya. Barang tengu-tengu itu mau bayar kabeh. Tapi keadilan, belas kasihan dan kesetiaan kamu mengabaikannya. Dan Yesus mengkoreksi begini. Next lagi. Koreksinya atau kecaman Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi. Yang satu. Apa yang satu itu? Ya, Bapak Ibu sudah tahu membaca struktur bahasa Indonesia. Ya, yang pertama tadi membayar persepuluhan itu kata Tuhan harus dilakukan. Dan yang lain, apa yang lain? Yaitu tadi Tuhan yang ngomong, kamu abaikan, kamu gak peduli. Keadilan, belas kasihan dan kasih. Kamu gak memperhatikan itu, gak melakukan itu dengan detail. Seperti kamu nambahkan persepuluhan yang mestinya gak begitu. Tapi kamu detailkan, jinten, adas, sayuran, kamu bayar. Tapi ternyata yang ini gak kamu lakukan. Kata Tuhan, yang satu, apa kata Tuhan? Harus dilakukan. Dan yang lain itu jangan diabaikan. Lalu ada yang ngomong begini, beralasan begini. Berarti kalau ngikuti bayar persepuluhan, berarti selasi mesti dibayar, ingu dibayar. Ingu itu apa? Bukan ingon-ingon, lain lagi. Ingu gitu ya. Lalu segala jenis sayuran, berarti bukan uang. Jadi kalau kamu bayar yang itu dibayar. Enggak, tadi saya sudah berkata itu adalah aturan dan peraturan yang ditambah-tambahkan, dijelentrek-jelentrekan. Apa lagi? Ya didetail-detailkan sama orang Farisi dan ahli Taurat itu sampai begitu. Tapi keadilan, belas kasihan, kasih diabaikan. Jadi benarkah kalau kita ikut lalu bayar gitu? Mari kita lihat ayat yang lain. Ini bicara imam ahli Taurat orang Farisi, bisa itu. Lukas 18 ayat 12. Satu kali
Yesus kasih cerita, ada orang sembayang yang berdosa itu jauh-jauh sambil menepuk dadanya gini. Aku orang berdosa gak layak sembayang. Yang satu dengan ponga lalu dia cerita siapa dirinya di hadapan Allah. Dan ini kata dia, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku, apa kata? Memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi kalau ada orang ngomong, ingu jinten adas itu mesti dibayar. Itu adalah hal yang ditambah-tambahkan, dilebay-lebaikan menurut saya oleh orang Yahudi. Makanya Yesus singgung yang itu, singgung kamu sampai detail kayak gitu. Yang mungkin Taurat, kalau Anda baca Taurat, nggak ada hukum-hukum yang menyuruh sampai detail, jelimet kayak gitu. Ternyata orang Farisi ahli Taurat melakukan pembayaran, ya global aja, dari segala penghasilanku 1/10 ku persembahkan. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya yang lain ngomong gini, kan itu terjadi, ya ada lagi. Yesus sebelum menebus kebangkitan dan kematian. Tapi setelah kebangkitan kematian kan berarti ada ayat yang Taurat itu dibatalkan. Berarti jangan-jangan itu persepuluhan termasuk dibatalkan. Mungkin mereka bikin analogi gini. Kan kayak gini, Yesus itu menegaskan ulang. Yohanes itu cerita kepada murid-murid Yesus menghembusi mereka dengan roh. Gitu. Tapi kisah para rasul Yesus kan menegaskan lagi. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu mesti tinggal di Yerusalem. Tunggu sampai kamu dibaptis roh. Itu kan pembaruan setelah kematian kebangkitan. Jangan-jangan Matius 23, Lukas 11 itu adalah hal yang dilakukan sebelum Yesus melakukan penebusan. Jadi ada orang-orang yang tetap memilah perjanjian baru itu bukan soal lama masuk baru, tapi tonggaknya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Biasanya ayat ini yang dipakai. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Minggu lalu saya sampaikan yang jelas, yang terang benderang, yang gamblang. Perjanjian baru ngomong dibatalkan. Ritual, liturgi, ibadah. Hukum sunat, hukum makanan haram. Persepuluhan itu setelah kebangkitan kematian Tuhan, rupanya penulis itu menuliskan lagi dan dengan satu ingatan, menuliskan lagi dengan satu tujuan bahwa persepuluhan ternyata itu bukan hanya berkaca dilakukan karena perintah Taurat, tapi rupanya sebelum Taurat itu memerintahkan dan memunculkan dan mewajibkan orang bayar persepuluhan, Bapa orang beriman namanya Abraham. Yang kita juga senang masuk di sana. Bahwa berkat Abraham bukan hanya turun kepada orang Israel jasmani. Lalu kita menggandengkan diri kita. Kita yang rohani itu juga terima berkat Abraham yang diturunkan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Bapak Abraham itu melakukan jauh sebelum perintah Taurat itu dilakukan. Nah, ini menarik. Mari kita akan lihat. Kitab apa yang menuliskan itu? Ibrani pasal yang ke-7 ayat 2 dan 4. Tapi ini persepuluhan di perjanjian baru setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus justru mengingatkan sudah dilakukan jauh sebelum diperintahkan oleh Taurat. Mari kita baca lengkap yang hitam, yang biru, yang merah. Jemaat dengan saya, 2, 3. Persepuluhan di perjanjian baru setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus justru mengingatkan sudah dilakukan jauh sebelum diperintahkan oleh hukum Taurat. Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ini cerita tentang keimamatan atau keimaman Melkisedek. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersilsilah.
Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi ayat 3 ini bicara ditegaskan Melkisedek yang disebut Raja Kebenaran, Raja Salem. Melkisedek ini dianggap teofani, Allah yang menjelma jadi manusia muncul dalam hidup Melkisedek. Yang bisa digambarkan itu adalah Kristus pada zaman Abraham itu. Lalu ini ayat 4 dikatakan, mari ayat 4 kita baca bersama, cuma dengan saya 2, 3. Camkanlah betapa besarnya orang itu, Melkisedek, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan, apa yang diberikan? 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi kalau ada yang mempersoalkan, yang Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 24, itu kan sebelum Yesus mati di atas salib. Ibrani dicatat dan ditulis jauh setelah Kristus mengadakan penebusan di atas kayu salib. Oleh perjanjian baru persepuluhan dicatat ditulis lagi untuk diingatkan bahwa persepuluhan itu bukan soal hukum Taurat yang memerintahkan, yang mewajibkan untuk orang melakukan. Tapi jauh sebelum hukum Taurat. Bapak Abraham dipercaya hidup 560 sebelum Taurat diturunkan. Jadi kira-kira 5 sampai 6 abad itu Abraham tanpa tahu Taurat, tanpa perintah Taurat. Tapi dia memberikan persembahan. Dan itu menurut saya nilainya, bobotnya jauh lebih tinggi daripada perintah. Karena perintah itu, kata slogan, perintah itu ditulis, perintah itu disampaikan untuk apa? Untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Percaya sama saya, saudara. Jangan disentuh, catnya basah. Gitu. Lalu orang suka apa? Iya, teles itu. Ya, jangan dibuka. Gitu. Lalu apa yang dilakukan orang? Tambah intip-intip. Nah itu manusia juga gitu. Itu perintah itu gitu. Ya kayak kita dulu sekolah gitu. Tunggu sebentar anak-anak, kepala sekolah manggil saya. Guru pergi, kita apa? Ruame. Ya guru datang kelotak, orangnya belum datang, hadiratnya sudah terasa. Lalu kita diam semua. Itu karena kita lihat guru itu. Tapi kan tidak semua murid gitu. Ya, jujur ya, enggak murid gitu. Guru tadi ngomong, baca halaman sekian nanti saya datang. Gitu. Beberapa pasti orang baca karena ia tahu sekolah untuk cari ilmu, sekolah untuk taat, baca gitu. Yang rame-rame itu adalah saya. Karena saya tidak bisa diam dulu, ganggu aja orang ganggu. Ya khususnya cewek-cewek ganggu terus. Itu gitu, peraturan untuk dilanggar kata gitu. Makanya Alkitab mengingatkan jauh sebelum itu ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar perintah. Abraham, bapa leluhur, tak kenal, tak tahu soal bayarlah persepuluhan, bawalah persepuluhan, harus kau lakukan. Abraham tidak kenal. Tapi dia melakukan persepuluhan dan perjanjian baru sedang mengingatkan. Jangan hanya mempersoalkan bahwa persepuluhan itu soal hukum Taurat. Sudah dibatalkan, sudah ditebus oleh karya Kristus. Segala kutuk hukum Taurat. Enggak lagi. Persepuluhan sedang diingatkan. Jauh sebelum perintah-perintah dibuat, persepuluhan itu telah dilakukan. Kita mau berkatnya Abraham. Siapa yang mau berkatnya Abraham? Oh, mana? Saya mau. Anda tidak mau berkatnya Abraham? Yang mau berkatnya Abraham, beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Wah kita mau berkatnya Abraham. Ya, namanya masyhur ya, anak-anak diberkati. Yang memberkati kita diberkati, yang ngutuk kita ikut dikutuk. Wah senang kita, ini berkat Abraham senang. Bahkan kita kadang-kadang kalau berdoa, Tuhan berikan berkat yang seperti kau berikan pada Abraham. Karena itu janjimu. Gitu. Ada aja orang Kristen gitu. Tapi mereka lupa bahwa Abraham melakukan satu perkara. Bahwa ketika dia terima rampasan, ya diberkati oleh Tuhan, dia terima sesuatu. Maka 1/10 bahkan dikatakan yang terbaik. Jadi kalau tadi dipersoalkan mereka detail jinten ada sana. Berarti yang tidak terbaik. Tidak diberikan. Tapi yang terbaik yang sesuai dengan respek dan hatinya Abraham kepada Tuhan. Ini yang ia berikan.
Nah, kadang orang Kristen membalik. Sing cilik-cilik diberikan. Ketika untuk berkat dem gitu. Kok gede ya? Kok akeh ya? Lalu istrinya ngegas lagi. Iya Pak, seven itu duduk barang cilik Pak. Gede gitu. 10% itu gitu. Mulai pikir-pikir gitu. Ketika kecil-kecil yang biasa-biasa bisa apa-apa. Kirim terus rajin. Ketika dem gitu besar. Nah, ini berkat Abraham katanya, berkat yang tiba-tiba. Lalu mulai hitung-hitung, ya wake juga ya, wake. Gitu. Jangankan 10%, 1%-nya gede gitu. Nule kakean nih, kakean nolnya gitu. Tapi Abraham dikatakan yang terbaik, justru yang terbaik dari semua rampasan. Abraham berikan dan persembahkan itu bagi Tuhan. Yang terakhir, jadi artinya apa? Ketika kitab Ibrani itu mengingatkan dan menulis bahwa persepuluhan itu sudah dilakukan jauh sebelum diperintahkan, diwajibkan, diharuskan oleh hukum Taurat. Perjanjian baru yang terakhir itu mengingatkan ya, bahwa persepuluhan dilakukan karena, ya saya yakin itu karena cinta, karena kasih, karena hormat dan respeknya itu Abraham kepada Tuhan, maka itu dilakukan karena rasa syukur dan kesetiaannya kepada Tuhan, seperti Tuhan setia memberkati, melindungi, menyertai, dan terus memberikan kasih karunia-Nya yang tak pernah berkesudahan atas hidup Abraham. Maka Abraham melakukannya, bukan Abraham, tapi juga cucunya Yakub melakukan yang sama. Mari kita baca ayatnya satu demi satu. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Ini Abraham. Pada waktu dia didatangi oleh Melkisedek, ya lalu bless berkat itu diberikan. Doa berkat itu disampaikan oleh Melkisedek kepada Abraham. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dan ketika berkat itu turun dan Abraham diberkati oleh imam itu. Lalu kata Alkitab, Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dan Abraham melakukannya, saya yakin karena cinta, karena respek, karena hormatnya. Jangankan persepuluhan, yang terbaik yang Abraham punya. Apa? Ishak itu anaknya, tunggal satu-satunya. Yang dicintai, yang dikasih. Dan kemudian kata Tuhan, bawa persembahkan anakmu yang tunggal itu. Jangankan persepuluhan, Ishak oleh Abraham dibawa dan dipersembahkan. Kenapa? Karena Abraham tahu semua datang dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Maka Tuhan layak pula untuk diberikan yang terbaik kepada dia. Dan anaknya pun diserahkan. Jadi bagi Abraham 1/10 bukan apa-apa, bukan hal yang sungguh sangat memberatkan. Karena cinta dan kasih respeknya pada Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang ia punya. Termasuk anak tunggalnya ketika itu diminta oleh Tuhan dipersembahkan. Jadi kalau hanya 1/10 yang kita berikan, mestinya kita ngomong biasa aja. Kecuali kalau Tuhan sudah calling, tinggalkan pekerjaanmu, berikan hidupmu bagi pekerjaan Tuhan. Berani enggak? Ya, itu baru hal yang besar. Tapi ada orang-orang yang berani lakukan itu. Seluruh impian, seluruh masa depan, seluruh harapannya yang personal dari dirinya dibelokkan dalam rencana Tuhan. Dia ikuti. Ada banyak kesaksian. Yang terakhir hamba Tuhan besar, Stephen Tong. Itu ngajak seorang yang ada di Australia. Cemerlang, cerdas, pintar. Dan dia sudah kerja S2. Gajinya bukan gaji yang kecil. Tapi ketika Tuhan calling untuk dia tinggalkan itu. Dia lakukan. Dan dia persembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Menurut saya yang seperti ini, itu jempolnya baru 2. Gitu. Mungkin jempolnya itu 4 gitu. Tapi kalau Anda bangga kayak itu tadi, pendoa itu, aku bayar persepuluhan gitu. Menurut Tuhan, ya memang harus itu. Ketika kita berikan seluruhnya. Ketika Tuhan mulai meminta kita hal yang apa yang kalian kita punya. Berani gak kita lakukan? Ketika Tuhan membelokkan arah hidup saya dan saya mesti tinggalkan pekerjaan yang saya cintai, yang saya banggakan. Yang oleh teman-teman diimpikan apa yang saya capek itu. Saya tinggalkan dan saya berikan itu semuanya kepada Tuhan. Nah, menurut saya
persepuluhan adalah hal di mana respek, cinta, dan kasih kita kepada Tuhan itu dilakukan. Yang terakhir, saya undang teman-teman yang melayani musik pujian maju depan adalah cucunya, yaitu Yakub melakukannya. Kejadian 28 ayat yang ke-22. Mari jemaat yang di atas, yang di bawah, yang di samping bersama dengan saya kita baca ayat yang terakhir 2, 3. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 10 kepadamu. Jadi ini cerita tentang Yakub yang pergi dari rumah, bapaknya cuman bawa segembolan. Apa segembolan ini? Ya cuman seperangkat, bukan alat sholat, bukan. Seperangkat, ya mungkin pakaian aja dan tongkat untuk dia menghalau dan cari jalan di padang gurun. Dan dalam larinya dia dari rumahnya menuju tempat omnya Laban, dia kelelahan dan dia tertidur di atas batu. Dan waktu dia tidur dia dapat vision, dia dapat mimpi, ada tangga dan ujungnya sampai ke langit, turun naik itu malaikat. Sehingga pada waktu Yakub bangun, dia ngomong kota yang namanya Luz itu diganti Betel. Ya, jadi GB itu ya inspirasi itu gereja Betel, Indonesia rumah Allah. Jadi lalu kemudian ini ikhtiar, nasar, komitmen dari Yakub sepanjang perjalanan dilindungi, disertai, diberkati. Kata Yakub, semua yang aku terima akan selalu, kata Yakub, 10 kembalikan. Lewat jalan yang sama, Yakub sungguh sangat diberkati. Istri dia punya, gak tanggung-tanggung, 4 lagi. Bapak-bapak ngiler. Satu aja cukup kata perjanjian baru. Itu 4 istrinya, 12 itu anaknya, 13 satu dengan perempuan. Ratusan itu budak, ribuan properti kambing domba yang dipunyai. Dan Yakub pulang sungguh diberkati oleh Tuhan. Tapi rupanya Yakub sadar, dia dipelihara, dia diberkati, dia dilindungi dalam semua perjalanannya. Jika bukan Tuhan, mari kita mengingat apa yang dikatakan Mazmur. Jika bukan Tuhan yang berjaga-jaga atas kota, sia-sia orang berjaga dari malam sampai pagi. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang melakukannya. Hari ini ketika bisnismu masih jalan, keluargamu masih baik, customer lamamu masih jalan. Bahkan mungkin kau mengakui sakjane bisnisku iki Pak, kalau dibanding anak-anak muda kalah jauh. Mereka datang bawa proposal, bawa 3D, ya, bawa contoh-contoh, bawa prosesnya melakukan. Aku datang nggawa barang tok gelodak, ya kayak gini aku bisa kerja. Tapi ternyata customer enggak ada berhentinya, yang baru-baru datang aku enggak tahu. Engkau mesti tahu, itu karena Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menjaga bisnismu, enggak mungkin jadi seperti ini. Jika semua hari-hari ini kita baik, jika bukan Tuhan, itu semuanya adalah sia-sia. Alkitab mengajar kepada kita tentang persepuluhan di perjanjian baru. Yesus itu menuliskannya. Lalu kemudian perjanjian baru itu mengingatkan kita. Ya, kesimpulannya, mari perlahan kita bangkit berdiri bahwa persepuluhan itu adalah dilakukan jauh sebelum Taurat itu memerintahkan. Dan yang terakhir itu karena persepuluhan dilakukan itu karena rasa syukur, respek dan hormat kita kepada Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita bersyukur karena apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita naikkan pujian dari awal dengan cinta, dengan respek, dengan penghormatan kepada Dia. Jehovah Jireh, Allah yang memelihara hidup saudara dan hidup saya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari jemaat katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu?
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari segenap hatimu. Ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku membalas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Dia. Segenap hati, segenap jiwa kami menyembahmu. Kau sesembahan kami, Kau junjungan kami, Kau permata hati kami. Tuhan satu-satunya, penebus yang ajaib. Selamatkan kami, pindahkan kami dari gelap pada terang-Mu yang ajaib. Allah yang basuh dosa kami, Allah yang tebus hidup kami. Jesus, Kau Jehovah Nisi, panji keselamatan kami. Jesus, Kau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan-Mu. Haleluya, berlimpah, berlimpah pemeliharaan, perlindungan, kasih setia-Mu. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya, mari masyurkan Yesus. Haleluya. Ora masindiki baba, ora la rama sendere, ora la rama sendora, rama sende kabaya ramaya. Jesus, haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya. Galarama sendere. Mari ambil kesempatan berdoa pribadi lepas pribadi. Koroto karapata sandarala. Kiarapata sekete kaparata sanda. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Kau ajarkan kepada kami. Dan kiranya ini meneguhkan dan menghapus segala kebimbangan kami. Tentang apa-apa yang pernah kami dengar dalam pengajaran. Kiranya apa yang kami dengar hari ini lewat ayat-ayat yang menerangkan dirinya sendiri. Kami diyakinkan untuk kami menjaga cinta, kasih, rasa hormat dan respek kami kepada Tuhan. Supaya dengan kerelaan hati kami dan dengan ketulusan hati kami, sebagai satu persembahan syukur bahwa kami dijagai, kami dipelihara, kami diberkati oleh Tuhan. Maka layaklah bagi kami mengembalikan apa yang kami dapatkan kepada Tuhan untuk kami bawa kepada Engkau lagi. Segala pujian, segala hormat, syukur bagi nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menguduskan, menyempurnakan dan memurnikan semua dan seluruh persembahan-persembahan yang pernah, yang terus kami lakukan sampai hari ini.
Peliharakan belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan dalam diri kami untuk kami melakukan bukan satu bagian, tapi satu demi satu bagian firman-Mu. Dengan pimpinan Roh-Mu kami akan melakukannya, supaya kami jadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu, dan sebentar kami akan diberi kesempatan mempraktekkan, mengekspresikan apa yang kami dengar. Dengan kami mengambil apa yang kami punya. Dengan kerelaan dan ketulus ikhlasan hati kami. Kami bawa persembahan kami untuk memberkati Engkau lewat gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi. Mari dengan saya katakan amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Diberi kesempatan sidang jemaat untuk bisa memberikan persembahan. Bisa tunai lewat amplop, nanti pulang dimasukkan ke kotak yang berwarna coklat. Yang mau transfer ada QR, ada nomor rekening gereja kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemurahan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Shalom Jemaat GPI Bethlehem. Berikut pengumuman selama seminggu ke depan. Hello youth, jangan lupa join ke ibadah pemuda ya, tanggal 5 November 2022 pukul 17.30 di hall atas. Info lebih lanjut bisa menghubungi nomor WA yang tertera ya. See ya! Hai Sobat Yabes, buat kalian yang berusia 25 tahun sampai 40 tahun, profesional muda, keluarga muda, mari bergabung bersama kami dalam komunitas Yabes, Young Adult Bethlehem Society. Kali ini, Fellowship Yabes akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 pukul 18.30 di hall atas ya, dengan tema Worship as a Lifestyle bersama Valentina Irawan. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Acit. Sampai berjumpa di Fellowship Yabes. Bagi bapak atau ibu yang memiliki anak-anak usia sekolah minggu, ayo ikut sertakan anak-anak dalam ibadah anak setiap hari Minggu pukul 6.30 dan 8.30. Mari Bapak Ibu dukung anak-anak kita untuk bertumbuh imannya akan pengenalan Tuhan sejak dini. Shalom Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang rindu melayani dalam paduan suara, mari bergabung bersama tim paduan suara Bethlehem. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera ya.
Halo Jemaat GBI Bethlehem, bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang sosial media manajemen, dapat mendaftarkan diri ke kantor gereja atau untuk info lebih lanjut bisa menghubungi WA gereja ya. Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 secara online dan akan dilayani oleh PDM Wahyudi Purnomo. Dukung dan doakan perayaan Natal GBI Bethlehem pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan Natal, dapat melalui amplop persembahan Natal yang telah disediakan atau transfer ke rekening gereja yang tertera ya. Demikian pengumuman minggu ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Diterimakan oleh Tuhan. Berbicara kekhawatiran kita akan apa yang kita. Yo, this is Pastor Christopher Tapiheru mengajak semua teman-teman yang berada di daerah Malang dan sekitarnya untuk join event yang bertajuk Unity in Diversity. Praise and Worship akan dipimpin oleh sahabatku Pastor Bobby Fabian, bertempat di GBI Bethlehem Malang, Senin 7 November 2022 jam 5 sore. So hope to see you guys there. God bless. Halo, saya Bobby Fabian. Saya ingin mengajak semua teman-teman khususnya yang di daerah Malang dan sekitarnya untuk hadir dalam event yang keren banget namanya Unity in Diversity di Kota Malang pada hari Senin tanggal 7 November 2022. Kita akan ada di sana, kita akan memuji Tuhan semua Tuhan sama-sama bersama dengan sahabat saya juga, Christopher Tapiheru. Oke, jangan ketinggalan. See you there. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami. Ya, acara BMGK Muda mesti pendaftaran karena ini adalah gabungan seluruh gereja-gereja di Kota Malang. Itu yang BMGK Muda. Kebetulan periode ini saya jadi ketua umumnya untuk yang BMGK. Saya tidak usah pakai kata tua gitu ya. Karena BMGK adalah gabungan dari semua gereja-gereja. Akan mengadakan bantuan kepada rekan-rekan kita yang ada di daerah Sitiarjo dan sekitarnya gitu ya. Jadi mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian. Nanti di luar di sebelah kiri di tulisan yang baru dipasang di dinding gereja itu ada kotak berwarna putih. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan itu untuk menambahi dari keputusan kas gereja yang akan dikeluarkan. Untuk Bapak Ibu Saudara akan meringankan beban rekan-rekan yang ada di Sitiarjo. Kita tidak bawa bahan makanan, selimut dan lain sebagainya seperti yang sudah dilakukan rekan-rekan. Tapi pasca bencana itu yang kita pilih untuk kita tolong rekan-rekan. Kita akan bangun infrastruktur. Nanti rencananya kita akan bekerja sama dengan Kostrad. Jadi pakai truk-truknya mereka bekerja sama dengan Lipo Mall Jatim dan BMGK kita akan kirim bantuan yang kita perkirakan ya menjadi belasan truk kita akan pergi ke Sitiarjo untuk kirim ya besi, semen dan lain sebagainya. Bahan bangunan kita data dan kita akan lakukan itu. Bapak Ibu Saudara nggak perlu bawa semen dan besi ke gereja. Jadi nanti pulang ambil aja ya tunai Bapak Ibu Saudara masukkan ke kotak di luar sana untuk kita ringankan rekan-rekan kita yang ada di Sitiarjo. Perlahan kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kagumi Dia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
berdoa, aku berdoa, then sing my soul, my shepherd God to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dicintai Tuhan, angkat wajahmu dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera. Kiranya berkat turun atas hidupmu secara pribadi. Masa depanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, seisi rumah dan pernikahanmu diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya apa yang kau kerjakan dengan tanganmu diberkati, bahkan disertai keberhasilan dan keberuntungan. Sekolah kuliahmu diberkati, sungguh masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Pelayananmu di gereja dimanapun kau ada, melayani pekerjaan Tuhan, melayani orang-orang, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya semua dan segala berkat yang Tuhan berikan kepadamu, mari kau terima dengan iman dan bawa pulang menjadi milikmu dengan diiringi sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Allah Putra, pertolongan, kekuatan, penghiburan, persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, serta pimpin, tuntun dan hentarkan setiap engkau dari gereja ini sampai rumahmu, dan dari pagi hari ini sampai nanti Maranatha. Di atas awan-awan kita diangkat masuk kemuliaannya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Yesus, Kaulah Raja.